Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2070, episode weekend ya. And seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Kalau kamu nonton ini di YouTube, 1, nggak nyampe 1 jam, 2, lagunya juga nggak gue putar, jadi cuman gue tulis di description aja. Kalau kamu pengen denger versi lengkapnya sama lagunya, ya dengerin di radio karena namanya Popo on the Radio ya. Anyway, it's a great day today, but not so much karena salah satu acara video game yang paling besar itu dibatalkan. Nanti kita akan bahas acara apa ini yang dibatalkan, but now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Love Ada Stranger di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan gue baru tahu kalau ternyata tahun ini si Pepsi ini itu berulang tahun yang ke-125. Itu artinya si Pepsi ini pertama kali berdiri adalah tahun 1898. Gila, tua banget ya. Dan untuk merayakan ulang tahun yang ke-125 ini, Pepsi mengeluarkan logo yang baru. Jadi mengganti logonya dia setelah 15 tahun pakai logo yang sama, yaitu logo yang kayak gini, yang buletan aja merah putih biru dan tulisan Pepsi di bawahnya. Nah, untuk tahun ini mereka mengganti logonya, tulisan Pepsi-nya masuk ke lingkarannya itu, fontnya juga diganti karena menurut Pepsi tulisannya yang lama itu kayak terasa kurang bold, kurang berani gitu, nggak sesuai sama karakteristik minuman Pepsi, ngomongnya gitu. Sebenarnya memang banyak yang mengkritik juga sih waktu logo yang sebelumnya ini pertama kali keluar, consumer feedbacknya jelek. Nah, akhirnya logo yang baru ini keluar, and gue terus terang waktu lihat ini kayak berasa main Marvel Snap, you know? Kayak frame break, nah terus keluar gitu kan lingkarannya. Kayaknya gue kebanyakan main Marvel Snap deh. Tapi ya udah, gitu logo yang baru sekarang ini. And now kita balik ke lagu, ada film favorit dari Sheila on 7, Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan salah satu convention atau pameran game yang paling terkenal yang terakhir kali diadakan tuh tahun 2019. Abis itu pandemi nggak diadakan lagi. Nah, si E3 yang harusnya tahun ini akan berlangsung lagi itu tiba-tiba dibatalkan. Nah, ini cukup khawatir ya, mengkhawatirkan. Bahkan bosnya E3 bilang ada kemungkinan tahun depan juga bisa aja nggak ada lagi. Nah, ini terjadi karena ternyata company-company game besar seperti Nintendo, Microsoft, Ubisoft, itu mereka semua memutuskan untuk menarik diri dari E3 tahun ini. Dan mereka memilih untuk ngadain acara sendiri aja. Jadi mereka udah, I guess, nganggap E3 udah nggak gitu penting ya. Jadi akhirnya E3 pun dibatalkan karena ya itu tadi, saking sedikitnya yang ikut. Yang pertama bilang sih Microsoft, Nintendo, sama Sony. Dan yang lainnya kemudian menyusul. Si Sega juga nggak mau ikut. Tencent juga nggak mau ikut. So, kasihan sih. But, bukan berarti pengumuman game di musim panas ini jadi berkurang ya. Karena seperti yang tadi gue bilang, rata-rata mereka pada bikin acara sendiri-sendiri gitu. Kayaknya kalau bikin acara sendiri, mungkin dari segi budget juga lebih murah ya. But, kita lihat aja nanti. Tetap akan ada Summer Game Fest yang dibikin sama Geoff Knightley. Dia itu yang bikin Video Game Award. Jadinya tetap banyak lah pengumuman gamenya nanti. But now, kita balik ke lagu. Ada Never Gonna Not Dance Again dari Pink, Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup lo gak enak banget itu adalah diabetes. Jadi lo jangan sampai kena diabetes ya. Nah, cara yang paling gampang buat gak kena diabetes adalah dengan mengurangi asupan gula kamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now kita ada Nyaman Tak Cukup dari Raisa, Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Kalau kamu anak tahun 90-an, bahkan mungkin anak tahun 2000-an, tentu kamu familiar sama serial TV Friends ya, yang legendaris, tayang 10 tahun, mulai dari tahun 94 sampai tahun 2004. Dan sampai sekarang pun kalau lo lihat di Netflix, atau kalau lo lihat di YouTube, atau lihat di TikTok, atau di sosmed, kadang masih ada suka orang yang ngepost adegan-adegannya di Friends ini. Nah, si Jennifer Aniston yang terkenal lewat perannya sebagai Rachel di serial Friends ini bilang kalau dia merasa zaman sekarang ini lebih susah untuk berkarir di komedi karena ada banyak
lelucon atau joke yang bisa dianggap menyinggung, dan itu membuatnya merasa kasihan sama orang-orang komedi zaman sekarang karena mesti hati-hati banget biar nggak menyinggung ini, menyinggung itu. Bahkan si Jennifer juga bilang ada beberapa lelucon di serial Friends yang dibenci sama anak-anak zaman sekarang karena dianggap ya menyinggung gitu. So dia menyayangkan hal ini. Nah kalau gue sih sebenarnya ngerasa ya nggak gimana-gimana aja sih, kan komedi ya memang komedi ya, nggak perlu dianggap serius ya. But again, perkembangan zaman sih ya, zaman sekarang emang ini yang disebut-sebut sebagai cancel culture, ada woke segala macam. So ya kalau gue sih nyantai-nyantai aja sih. Kalau lu gimana? Termasuk yang gampang kesinggung atau nyantai-nyantai aja? Nah, silakan share di komentar. And now kita dengerin lagu dari girl band K-pop yang baru aja menyalip Twice di artis K-pop paling banyak didengerin di Spotify. Mereka menyalip Twice di posisi ketiga, yaitu New Jeans dengan Ditto di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan para ahli matematika di dunia itu lagi excited banget, lagi happy banget karena mereka berhasil menemukan bentuk baru. Jadi kan ada segitiga, terus ada persegi kan, ada persegi panjang. Itu kan yang ngasih nama adalah ahli matematika. Terus ada trapesium kan, itu segi 6. Kemudian ada heksa, ada pentagon itu segi 5, oktagon segi 8. Nah ini mereka menemukan segi 13, dan segi 13 ini diberi nama sama mereka the hat atau topi. Nah yang membuat sebuah bentuk bisa disebut bentuk yang layak dikasih nama sama ahli matematika ini adalah kalau bentuknya ini tuh bisa dipakai buat memenuhi tembok, gampangnya satu tembok ini ya, terus bisa dipenuhin pakai bentuknya itu tanpa ada yang berulang. Jadi pokoknya bisa menuhin kayak tembok kamar mandi misalnya. Nah gitu, bentuknya bisa kayak gitu semua. Nah itu dianggap sebagai bentuk yang layak dikasih nama. Dan the hat ini bisa. Nih gue kasih contoh. Nah ini kan buat yang nonton di YouTube kelihatan nih. Nah ini adalah bentuk the hat, dan ini dikasih nama sama para ahli matematika. Gila ya, nerd abis ya. Tapi memang ahli matematika kan nerd ya. So congrats buat ahli matematika ini yang nemuin. And now kita balik ke lagu. Ada Sampai Mati dari Anji. Enjoy. Followers, salah satu perubahan yang gue lakukan sejak beberapa tahun yang lalu biar nggak kena diabetes, karena gue ada turunan diabetes ya, dan risikonya kan meningkat 6 kali lipat. Nah salah satu perubahan yang gue lakukan beberapa tahun yang lalu adalah mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Dan hasilnya oke. Dari dulu sampai sekarang tiap kali gue cek gula darah puasa itu selalu di bawah 100, yang artinya aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Are You Happy dari Shy Martin. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring, and John Wick 4 itu sukses ya. Pendapatannya di weekend pertama itu kalau nggak salah di 140-an atau 156 juta US dollar, lebih tinggi dari Ant-Man dan lebih tinggi, pokoknya termasuk yang tertinggi lah. Dan yang menarik adalah gue baru aja dapat fakta menarik kalau di John Wick 4 ini si Keanu Reeves ini tuh memotong banyak banget dialog yang dia sebutin di John Wick 4. Jadi filmnya John Wick 4 itu kan hampir 3 jam ya, lumayan lama ya, 169 menit kan, 3 jam kurang 10 menit. Dan di situ si Keanu Reeves ini hanya ngomong sebanyak 380 kata aja. Dan kalau dibandingkan sama filmnya yang pertama, di film yang pertama Keanu Reeves ini ngomong 484 kata, padahal durasi filmnya cuma 101 menit. Nah bahkan kalimat terpanjang yang dia sebutin adalah, spoiler ya kalau gue bacain, jadi gue enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 14 kata. Kalimat terpanjang yang dia sebutin tuh 14 kata. Jadi 14 kata itu ibaratnya ayah dan ibu pergi ke pasar, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Tuh,
Cuma segitu. Kalimat terpanjangnya itu. So, enak ya, tapi actionnya tetap keren sih, tetap kerja kerasnya di situ. Jadi kalau lu belum nonton, ya weekend ini waktu yang tepat untuk menonton sih ya, buat sambil ngabuburit segala macam, karena si John Wick 4 ini bagus banget, respon orang-orang juga oke. Bahkan Lionsgate sampai tadinya mikir selesai di John Wick 4, sampai mikir ya udah kita bikin John Wick 5 deh. Lagi mempertimbangkan nih mau bikin John Wick 5 apa enggak. But now kita balik ke lagu, ada Anti-Hero dari Taylor Swift. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio, and lihat juga YouTube channel gue. Di situ ada podcast gue yang lain, ada Tiang Jauh ngomongin bola, Off the Record yang nggak ngomongin bola. Jaga kesehatan juga. Weekend ini Liga Inggris balik lagi, ada big match antara City lawan Liverpool kan ya? City lawan Liverpool kan? Bentar. Iya, City lawan Liverpool Sabtu jam 6:30 malam, enak tuh. Enggak malam-malam. Dan Minggu malam 10:30 ada Newcastle lawan Man United. 2 match itu yang cuman gue tonton, yang cuman gue lihat jadwalnya. Tapi pokoknya jaga kesehatan, tetap harus cukup tidur ya. Oke, lagu terakhir ada DNA dari Craig David and Galantis. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.